Oke, silakan Cece Tania yang akan buka doa kita pada siang hari ini. Silakan Cece. Ya, Pipendi. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Pimpin acara ibadah kami supaya internet dan listriknya baik dan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Amin. Thank you, Cece Tania. Kita akan sama-sama mengikuti lagu ibadah pujian dan penyembahan. Papi siapin dulu. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat. Apa yang kau mengerti, satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.
sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oke, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Papi bisa minta yang tugas siapa ya? Monik ya, prayer warrior-nya ya. Silakan Cici Monik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Cici Monik. Shalom growers. Gimana kabarnya? Semua sehat ya? Puji Sehat. Tuhan, sehat semua. Papi seneng banget nih hari ini Papi dikasih kesempatan sama semua teacher untuk membagi firman Tuhan. Dan tema sepanjang bulan Maret ini kita punya tema baru teman-teman growers. Namanya perspektif. Wah, keren namanya. Cici Jolin udah nyampe belum ya? Bisa bantu Papi nggak? Oh, belum ya. Berarti Papi mesti nyalain nih. Tunggu bentar. Perspektif. Oke, Papi siapin dulu. Tapi teman-teman masih ada yang ingat nggak nih untuk ayat hafalan minggu lalu? Mungkin sambil nunggu ayat hafalan minggu lalu, ada yang masih ingat? Terakhir yang ngasih ayat hafalan kayaknya Cici Kesia ya. Ada? Teman-teman ada yang hafal ayat hafalan? Minggu lalu nggak ada, Pi. Oh, minggu lalu nggak ada ya? Oh, oke. Iya. Oke. Maafin Papi. Papinya yang lupa malah. Oke, Papi udah dapet nih. Papi tinggal share screen doang. Yang sudah ketemu bisa raise hand. Sudah bisa baca belum ya? 11. Kebaca? Teman-teman growers, kebaca nggak? Oh,
Telepon udah raise hand. Siap. Oke, bulan Maret kita akan belajar tentang sebuah kata yang namanya perspektif. Ya, are you ready growers? Ya, Papi berharap semuanya bisa nyimak. Oke, kita mulai. Apa sih perspektif, Pi? Nah, perspektif di bulan Maret ini kita akan bahas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang Papi kutip, ya, perspektif itu artinya cara melukiskan sebuah benda pada permukaan yang mendatar, seperti yang terlihat oleh mata kita. 3 dimensi tentunya ya, baik panjang, lebar, dan tingginya. Ya, perspektif yang kedua definisinya itu sudut pandang atau pandangan, cara pandang kita. Jadi cara kita memandang sebuah objek, sebuah benda yang kita lihat, ya ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Jadi kalau kita bilang 3D gitu ya, 3 dimensi, ya bukan 2 dimensi, tapi ini 3 dimensi. Dengan cara pandang kita menimbulkan perspektif kita itu pasti menimbulkan yang namanya nanti persepsi, ya cara berpikir. Nah, contohnya gimana, Pi? Susah aku bayangin perspektif. Nah, Papi kasih contoh nih, biar kamu gampang. Nah, ini ada sebuah bangunan nih, teman-teman growers. Ya, ada sebuah bangunan, ada tinggi, ada lebar, ada panjang. Ya, ini lebar, panjang, tinggi. Ya, nah perspektif itu ada yang di sini ada tulisan VP1, viewpoint 1, ada viewpoint 2 nih ya. Kelihatan ya, mungkin nggak kelihatan jelas. Yang sebelah kanan itu VP2 atau viewpoint kedua. Jadi cara pandang orang yang nomor 2. Cara pandang VP1 adalah cara pandang orang yang pertama. Jadi ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Teman-teman lihat ya, ada sebuah gedung ini ya, gedung yang Papi unjuk nih dengan ini. Nah, kalian lihat orang yang di sebelah kanan VP2 itu akan melihat gedung ini nggak ada pintu ya. Benar nggak teman-teman? Yang sebelah kanan nggak melihat ada pintu. Tapi yang sebelah kiri ngelihat ada pintu. Ya, setuju ya teman-teman ya. Nah, yang sebelah kanan ngelihat, oh gedungnya ada namanya Basel. Ya, ada namanya gedungnya. Nah, yang sebelah kiri bilang mana nggak ada, cuma ada jendela sama pintu. Ya, nah cara pandang orang itu akan punya persepsi ya atau opini yang berbeda. Karena kenapa? Karena cara pandangnya pun juga berbeda. Setuju ya teman-teman ya, biar bisa lihat nih. Yang satu yang sebelah kiri mandangnya dari sebelah kiri, yang kanan mandangnya sebelah kanan. Dia ngelihat sebatas yang dia bisa lihat aja. Tentunya berbeda. Nah, contoh perspektif yang berbeda. Nah, perspektif yang beda pasti juga beda arti, beda pemahaman teman-teman. Nah, seperti contoh seperti yang gambar di depan ini nih. Nah, kalau teman-teman bilang ini angka 6 atau angka 9? Nah, pasti teman-teman bingung ya. Tergantung lihatnya. Benar nggak? Ya, kalau yang di sebelah kiri pasti bilang, oh itu angka 6, Pi. Itu jelas angka 6. Nah, tapi yang di sebelah kanan gimana? Salah kamu. Bukan 6, ini 9. Nah, angka atau objek yang sama, kalau punya perspektif atau cara pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dia lihatnya, maka akan beda arti atau pemahaman. Ya, jadi teman-teman bisa maksud ya. Maksudnya Papi hari ini adalah perspektif itu cara pandang. Kalau kita melihat satu benda, kalau kita punya cara pandang yang beda, pasti hasilnya beda. Artinya beda, pemahaman juga beda. Ya. Nah, satu lagi nih contoh nih. Nah, kalau kalian lihat yang di sebelah kiri gambar apa? Teman-teman growers. Queen deh, Papi mau lihat Queen. Queen, coba lihat yang sebelah kiri nih yang Papi gunderin ini nih. Ini apa nih gambarnya Queen? Bisa bantu nggak nih? Siapa nih? Queen boleh. Sama nanti Papi mau nanya sama kokonya nih. Sebelah kiri kelihatan nggak nih yang ini nih? Orang ya, ini pakai topi ya, orang tua, ada kumisnya. Orang tua. Ada kumisnya, ada jenggotnya ya Queen ya. Orang tua. Betul. Tapi itu kalau lihat dari bawah ke atas. Tapi kalau lihat atas ke bawah ya atau diputer, nah jadinya apa? Koko Depot. Hewan. Oh, jadinya hewan, jadinya dogi ya. Jadinya ini lagi pegang tulang nih. Ini ada kupingnya, ini ada matanya, ini ada hidungnya, ini ada tulang nih. Ini tangan, kaki, ini buntutnya. Ya, kelihatannya gambarnya sama. Tapi kalau kita lihat dari cara pandang yang berbeda juga. Arti pemahaman kita pasti beda.
Ya, kalau kita lihat dari bawah, oh ini orang tua kok, ada kumis, ada jenggot. Tapi kalau yang lihat di sana gimana? Lihatnya, oh ini anjing. Waduh, bisa berantem ya. Nah, kenapa penting punya perspektif yang benar? Ya, karena gini, kalau kita punya masing-masing perspektif kita berpikir kita yang paling benar, bisa jadi perspektif kita nggak benar. Bisa jadi kita cuma menganggap diri kita yang paling benar. Kenapa? Karena kita lihatnya dari sisi kita, betul nggak? Ya, pasti kalau kita melihat dari sisi yang tadi, yang angka 6, pasti kita menyalahkan yang 9 itu salah. Demikian pula yang 9 pasti menganggap dirinya yang paling benar. Makanya perspektif yang benar itu harusnya kita melihat. Yang benar itu mestinya lihatnya dari mana. Itu baru kita bisa mengetahui sebenarnya hal yang paling benar itu apa. Nah, kenapa kita bahas sih hari ini? Kita mau bahas perspektif yang benar itu ada perspektifnya menurut Tuhan. Ya, hari ini karena kita ibadah, tentu kita mau belajar nih. Perspektif juga ada 2. Satu, cara pandang dari cara pandang manusia. Cara pandang yang kedua atau perspektif dari cara pandang Tuhan. Nah, kita belajar nih, baru kita masuk nih ke dalam firman. Nah, ayo buka di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan itu ada di dalam Perjanjian Lama, dia kitab yang keempat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Ya, kita buka Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai 33. Nah, 27, 28, 29, Papi boleh minta Cece Jolin, kemudian Koko Devon, sama Natania. 27 Jolin, Koko Devon 28, 29 Natania. Bisa dibantu, silakan. Ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah, susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Oke, 28, Koko Devon. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Oke, 29 Natania. Orang Amalan diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Oke, ayat 30 bisa minta tolong sama Sheris. Kemudian ayat 31-nya Evelyn. Silakan. Kemudian Kaleb mencoba menerapkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Oke, ayat 31, Evelyn. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Oke, yang terakhir 32 dan 33. Sisanya adalah Tasya, 32, 33, Moni. Silakan Tasya mau. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perilawakannya. Oke, ayat 33, Cece Monik, terakhir. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Oke, terima kasih growers yang sudah bantu Papi untuk baca hari ini. Baik, kita langsung bahas nih. Tadi kan kita sudah sepakat perspektif ada cara pandang. Cara pandang beda
pasti hasilnya, pemahamannya atau artinya juga beda. Nah, kita mau belajar pentingnya untuk memiliki perspektif yang benar. Di sini yang maksudnya benar adalah cara pandangnya Tuhan. Ya, nah ini dikisahkan di dalam kitab Bilangan ini adalah perjalanan bangsa Israel. Pada waktu itu mereka sudah mau masuk ke negeri Kanaan. Negeri Kanaan itu adalah yang dijanjikan Tuhan. Karena bangsa Israel dulu dijajah sama bangsa Mesir, kemudian dibebaskan sama Tuhan dengan menggunakan 10 tulah. Ya, teman-teman tahu ceritanya. Nah, pada saat mereka sudah mau hampir masuk ke negeri Kanaan, lalu Tuhan memerintahkan Musa seperti ini. Bangsa Israel itu bangsa yang besar, teman-teman. Ada 12 suku. Nah, dari 12 suku ini dipilih satu orang pemimpin masing-masing satu suku. Jadi kalau ada 12 suku, jadi ada 12 pemimpin, ya. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa, perintahkan semua pemimpin-pemimpin itu untuk melihat negeri yang aku janjikan. Jadi disuruh ngintip, disuruh ngintai, ya. Kalau di situ namanya mengintai itu namanya spy, ya. Sekarang kalau teman-teman lihat ada yang nggak tahu teman-teman dulu suka nonton nggak yang James Bond atau agen-agen rahasia Intel gitu ya. Nah, kerjaan Intel itu ngapain? Dia ngintip, ya, mengintip atau memata-matain, nah kira-kira seperti itu. Nah, 12 orang ini diminta Musa untuk memata-matai negeri Kanaan. Coba kamu lihat, benar nggak yang dijanjiin Tuhan? Katanya negerinya penuh susu dan madu. Ya, banyak anggurnya, banyak tanaman-tanaman, bagus katanya. Disuruh lihat. Nah, teman-teman, hasilnya ketika 12 orang ini mengintai negeri Kanaan, ternyata mereka ketika kembali, kasih tahu sama Musa, kan isinya laporan. Setelah 40 hari, kemudian mereka laporin. Nah, teman-teman, ternyata ada 10 orang, ada dua suara nih. Yang 10 orang itu bilang, wah negerinya memang bagus, bos. Tapi yang tinggal di negeri Kanaan itu tinggi gede, kayak raksasa. Ya, kita mah nggak bisa masuk, bos, katanya. Kita kayaknya pulang aja deh ke Mesir. Waduh, kita bisa jadi mati, jadi peyek. Nah, bisa dimakan, katanya. Tuh, katanya yang di ayat 33. Kita tuh seperti belalang. Belalang itu kan kecil ya, teman-teman ya. Oh, yang lawannya itu kayak gede, kayak raksasa. Seperti itu. Nah, ada 2 orang, ya, namanya Kaleb sama Yosua. Kaleb dan Yosua bilang, ayo masuklah. Tuhan yang janji, Tuhan ngasih. Pasti kita bisa masuk. Nah, ada masalah yang sama. 12 ini kan melihat hal yang sama ya, teman-teman growers ya. Mereka kan melihat negeri Kanaan dengan mata mereka punya pandangan yang sama. Tapi karena cara pandang mereka yang berbeda sudut pandangnya, maka yang 10 ini punya cara pandang yang salah. Ya, karena mereka menganggap masalah itu lebih besar. Wah, Tuhan kasih saya masalah gede gini. Wah, saya nyerah deh. Ini mah nggak bisa. Saya bisa gagal. Saya bisa kalah. Saya bisa dimakan. Ya, buat apa? Udah mendingan saya balik lagi deh. Jadi budak deh. Katanya. Kerja deh, kerja paksa. Yang penting kan saya aman dan hidup, katanya gitu. 10 orang ini punya pandangan yang salah, teman-teman. Nah, yang 2 ini punya cara pandang yang benar. Nah, Papi hari ini mau belajar, mau kasih kita semua gimana caranya supaya growers itu punya cara pandang atau perspektif yang benar. Seperti cara pandang Yosua dan Kaleb. Ya, jangan salah, jangan seperti 10 pengintai ini. Kenapa? Karena 10 pengintai ini punya cara pandang yang keliru atau salah, nggak seperti cara pandang Tuhan. Maka Tuhan menghukum 10 orang ini, itu nggak ada yang masuk ke negeri Kanaan. Nggak ada yang mendapatkan yang baik daripada Tuhan. Karena mereka nggak percaya. Nah, gimana caranya? Sekarang Papi mau ajarin 2 aja gampang. Ya, hari ini mah dicatat mah yang gampang-gampang aja. Nah, yang pertama, poin yang pertama, yuk kita sama-sama baca. Jangan salah sumber. Yuk semua unmute. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan salah sumber. Ya, jangan salah sumber. Maksudnya apa, Pi? Jangan salah masuk informasi. Ya, nih, dengar nih. Di Bilangan 13 ayat yang kedua, Tuhan berfirman, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Seperti tadi Papi bilang, Tuhan suruh Musa, ya, suruh kirim orang-orang untuk memata-matai, suruh ngintip negeri Kanaan. Nah, lihat yang di garis merah dan ditulis merah,
Ini adalah Tuhan yang berjanji. Dikatakan gini, tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Titik, sampai di situ aja. Jadi Tuhan itu sudah memberikan janji, sudah memberikan informasi, tanah Kanaan ini loh. Ini tanah yang akan kuberikan sama orang Israel. Kalau Tuhan janji itu pasti ditepatin nggak? Ya pasti ditepatin lah. Karena kenapa? Karena sumbernya Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti menepati. Tuhan itu bukan manusia yang suka bohong. Kadang janji, kadang nggak bisa tepatin. Tapi kalau Tuhan ngomong, Tuhan janji, Tuhan pasti tepatin. Nah, masalahnya ada 12 orang pengintai mendengar suruhan yang sama. Mendengar informasi yang sama. Tapi nggak semuanya ya pengen dengar itu semua. Yang 10 lupa sama apa yang dijanjiin Tuhan. Dia malah lihat yang ayat 31. Dikatakan gini, tetapi orang-orang yang pergi ke sana, ya, dan dia berkata, kita tidak dapat mengalahkan bangsa itu. Karena kenapa? Bangsa itu lebih kuat. Ya, kita pasti kalah deh. Jangan deh, udahlah, kita nyerah aja. Nah, jangan sampai kita, teman-teman growers, kita itu kadang-kadang suka mendengar sesuatu yang salah. Ya, contohnya apa? Misalnya kita dalam sekolah deh, ada mata pelajaran yang susah. Kadang-kadang ada suara di hati kita gini, iyalah, kita memang bodoh, kamu memang bodoh, kamu memang nggak bisa, memang kamu tuh memang udah lemah di matematik, misalnya begitu ya teman-teman. Tapi itu suara yang salah. Ya, kenapa? Karena kita harus percaya bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Anak yang diberkati Tuhan. Anak yang diberikan kecerdasan, hikmat dari Tuhan. Artinya Tuhan tuh memberkati kita. Ya kalau kita mau belajar, kayak Papi kan dulu kan, bulan kemarin kan Papi kesaksian. Papi pernah cerita, Papi dapat nilai ulangan 2. 2 itu paling kecil di antara semua orang itu. Kalau nggak salah ada 42 murid. Papi dapat nilai yang paling kecil. Tapi Papi nggak mau kecil hati. Karena Papi percaya kalau Papi belajar, Papi benar-benar sungguh-sungguh, pasti Papi bisa dapat nilai yang baik. Nah, Papi melihat bahwa sumber masalahnya bukan dari Papi sendiri, ya. Jadi harusnya kita belajar, ya. Harus kita berdoa, gitu. Jangan pernah mau nyerah. Nah, kalau kita mendengarkan informasi yang salah, kita cenderung akan mempercayai informasi yang salah. Karena kenapa? Kita itu tergantung dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Benar nggak? Kita itu kan sejauh pengetahuan itu adalah sejauh yang kita dengar dan kita lihat. Nah, mungkin seseorang mengetahui sesuatu yang belum pernah dia lihat dan dia belum pernah dengar. Contohnya gini, teman-teman udah pernah ke Ukraina belum? Papi pikir nggak pernah ya. Paling cuma lihat di internet doang gitu. Oh, Ukraina kayak gini-gini. Ya, Papi juga baru tahu. Ternyata Ukraina itu adalah salah satu negara pengekspor gandum terbesar di dunia. Indonesia salah satu yang impor gandum dari Ukraina. Papi baru tahu. Ya, Papi baru mendengar informasi itu, Papi baru tahu, oh ternyata negara yang jauh, yang kecil dari Uni Soviet itu, ternyata negara itu bisa ekspor gandum ya. Gila, keren ya gitu ya. Nah, sama kalau kita belum tahu, kalau kita nggak dengar, kita nggak pernah tahu tentang informasi itu. Nah, jangan sampai teman-teman growers kita mendengar atau melihat sesuatu informasi yang salah. Nah, cek nih. Selanjutnya. Nah, Roma 10 ayat 17 dikatakan ini ayat firman Tuhan yang hafalan, yang Papi juga udah pernah kasih tahu. Jadi, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, teman-teman, iman itu timbulnya dari mana? Sumbernya dari mana sih kita punya iman? Kenapa kita bisa percaya sama Tuhan? Karena kita pernah mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Kristus. Kita ikut ibadah, kita pernah sekolah minggu, pasti minimal kita baca Alkitab, kita pasti mendengar firman. Dari firman yang kita dengar dan kita baca, itu timbul iman. Kita bisa percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena iman kita tuh karena kita pernah dengar.
Ya, nah bayangin teman-teman, kalau kita nggak pernah dengar tentang Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ikut ibadah, gimana caranya kita bisa timbul iman? Gimana caranya kita bisa kuat, kita bisa gagah perkasa, kita bisa bangkit dari kegagalan kayak minggu lalu, ya? Nggak bisa, karena kita nggak punya iman. Nah, makanya jangan jadi seperti 10 orang pengintai. Dia nggak pernah dengerin apa kata Tuhan. Dia mungkin lagi main-main atau bercanda. Tuhan janji sama Musa, Tuhan janji sama bangsa Israel, negeri Kanaan ini aku kasih ke orang Israel. Kan jelas ya. Yang 13 ayat 2. Coba nanti teman-teman baca di ayat yang kedua. Kan jelas. Tapi 10 orang ini tidak pernah mau mendengarkan informasi yang benar. Dia malah dengerin informasi yang salah. Wow, ini yang punya ini orang raksasa, orang tinggi, ngeri, makan orang lagi. Waduh, karena dia dengar sesuatu yang bukan firman Tuhan atau firman Kristus, bukan dari Alkitab, maka cenderung bukan iman, tapi ketakutan. Ya, semua informasi yang kalau kita dengar hari-hari ini kita dengar, wah ada perang nih antara Rusia sama Ukraina. Semua dunia itu semuanya penuh rasa takut, was-was, ya, khawatir. Gimana nih kalau benar-benar nanti Rusia keluarin senjata nuklirnya? Semua kan akan berpikir, waduh, pasti jadi sesuatu yang kurang baik ya teman-teman. Nah, yang ada adalah apa? Ketakutan. Ya, kenapa? Karena dunia ini tidak pernah menimbulkan yang namanya rasa aman. Nggak pernah ada yang namanya tenang. Nggak seperti firman Tuhan. Firman Tuhan selalu membuat kita, anak-anak Tuhan, punya iman, punya rasa percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ingat yang pertama, supaya kita punya perspektif yang benar seperti Tuhan, jangan salah sumber. Jangan dengerin apa kata dunia, jangan dengerin apa kata orang, tapi dengar dan lihat apa kata Tuhan untuk growers. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama kita unmute, yuk kita baca yang nomor 2 dengan hitungan yang ketiga dengan suara yang mantap. Percaya akan janji Tuhan. 1, 2, 3. Percaya akan janji Tuhan. Nah, cuman mendengar, tadi dikatakan, 12 orang ini semua sama-sama mendengar. Sama-sama mendapat perintah yang sama. Disuruh mata-matain. Dapat perintah yang sama, tapi punya pandangan yang beda. Kenapa? Karena 2 orang, si Yosua dan Kaleb, bukan hanya dengar, bukan hanya mendengar informasi yang sumber yang benar, tapi mereka juga percaya. Sedangkan yang 10 mungkin dengar. Ya, makanya banyak anak Tuhan dengerin firman Tuhan sih, kayaknya dengar. Tapi bisa beda loh. Ada teman-teman yang doanya dijawab Tuhan, ada yang enggak. Ada yang diberkati Tuhan, ada yang enggak. Kenapa sih? Kok Tuhan apa kurang adil? Apa Tuhan itu pilih kasih? Enggak. Bedanya adalah cara kita merespon firman Tuhan, janji Tuhan. Ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang nggak percaya loh teman-teman growers. Jangan dipikir kita dengar firman Tuhan tuh semua percaya. Nggak semua percaya. Ya, kalau kita dengar firman Tuhan, ada iman, tapi kita khawatir, itu bukan iman. Ya, iman itu sama khawatir sama takut itu nggak bisa cocok. Iman itu mendatangkan damai sejahtera. Kalau khawatir dan takut itu mendatangkan yang namanya rasa khawatir, rasa nggak nyaman. Nah, tips kedua, bagaimana supaya kita punya perspektif yang benar seperti Yosua dan Kaleb. Yang kedua adalah kita harus percaya akan janji Tuhan, teman growers. Ya, ayat 30 nih, Kaleb ngomong begini. Kaleb ngomong sama semua bangsa itu di hadapan Musa. Ya, walaupun semua katanya dengar dari 10 orang ini. Wah, ini yang datang ini katanya yang tinggal di negeri Kanaan itu raksasa, negeri yang memakan penduduknya. Kita belalang, mereka tinggi besar. Tapi lihat jawaban Kaleb. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Waduh. Ya, yang lain semua pada takut, pada khawatir. Karena omongan dari 10 pengintai ini. Tapi Kaleb
ya, punya perspektif yang berbeda. Kenapa? Dia punya perspektif yang beda. Karena dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar sumber yang benar, dan bukan hanya dia mendengar sumber yang benar, tapi dia kedua, dia juga percaya akan janji Tuhan. Wah, ini yang keren, teman-teman. Ya, dia ngomong apa? Kita pasti akan mengalahkannya. Sudah terjadi belum? Belum. Tapi Kaleb menyatakan iman percayanya. Karena kenapa? Dia percaya janji Tuhan bahwa Kanaan itu pasti diserahkan ke bangsa Israel. Nah, ini yang keren, teman-teman. Belum melihat, tapi sudah percaya. Wah, keren nggak? Keren lah. Ya, belum lagi sakit, belum sembuh, tapi sudah percaya pasti sembuh. Wah, itu baru keren anak Tuhan itu. Ya, belum ujian, kita sudah percaya, kita baca, kita belajar, kita ulang, kita percaya dapat nilai baik. Wah, itu keren. Ciri-ciri anak Tuhan gitu. Percaya akan janji Tuhan. Sama seperti si Kaleb ini, ya. Dia itu bilang, saya percaya kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu. Wih, raksasa itu kan masalah ya, teman-teman ya. Kita kalau ngelihat orang gede aja, tinggi, gede, wah serem nih. Tapi Kaleb enggak. Dia lebih percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, ini keren nih, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Ini sekaligus memory verse. Mungkin teman-teman bisa foto, bisa catat ayat hafalannya. Yeremia 29 ayat 11. Papi boleh minta Koko Devon deh yang bacain ya. Koko Devon bisa di-unmute. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Terima kasih Koko Devon. Nah, ini sebenarnya Sama-sama, Papi. Oke, sebenarnya ini adalah janji Tuhan juga buat setiap growers, ya. Walaupun kita punya masalah segudang, seabrek-abrek, atau apapun, kondisi kita lagi dalam masa pandemi COVID, kita nggak tahu kapan kita sekolah, kita nggak tahu kapan ketemu sama teman-teman lagi, kita nggak tahu kapan ketemu sama guru, kapan kita ikut ibadah lagi, ya, seperti yang dulu di gereja kita masing-masing. Kita nggak tahu. Tapi ini adalah ayat yang menjadi penentu buat iman percaya kita. Percayakah kita akan janji Tuhan seperti ini? Tuhan loh, ini sebab aku itu A-nya gede. Jadi Tuhan sendiri yang berjanji. Dia ngomong gini, aku ini tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tuh tahu rancangan-rancangan apa yang dia rancangin dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Ya itu apa? Rancangan apa sih yang Tuhan punya buat saya? Ya itu apa? Kata Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Artinya apa? Tuhan tuh menjanjikan hidup kita itu mengalami damai dan sejahtera. Ya, nggak pernah Tuhan tuh bikin sesuatu yang buat nakut-nakutin kita, yang buat kita sedih, yang buat kita tuh nggak baik, yang buat kita celaka, yang buat kita itu mengalami yang namanya musibah. Nggak pernah, Tuhan nggak pernah rancangin itu. Ya, kita harus imani dan percaya sama janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, untuk apa? Untuk memberikan kepada kita punya hari depan yang penuh harapan. Artinya apa? Tuhan itu menjanjikan kita tuh semua anak-anak grow, semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus punya masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi jangan percaya orang bilang, kamu mah nggak punya masa depan, kamu mah bodoh, kamu tuh kurang pinter, ya rankingnya kurang hebat, nggak kayak teman-teman kamu yang rankingnya 1. Nggak. Ya, jangan percaya itu. Percaya sama janji Tuhan. Kalau kita diberikan masa depan atau hari depan yang penuh harapan. Jadi, kalau kita gagal kayak bulan kemarin kita belajar, kita bisa percaya sama janji Tuhan. Hari depan, ya, yang di depan itu selalu punya pengharapan yang baru. Kalau hari ini gagal, berarti hari depan itu punya satu hal yang lebih baik daripada hari ini. Kita harus percaya, sama seperti Kaleb dan Yosua.
Dia nggak bisa lihat loh. Dia sudah lihat Kanaan. Dia sudah lihat ada raksasanya mungkin. Dia lihat ada masalahnya di situ. Tapi dia lebih percaya Tuhan kasih rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan nggak pernah buat dia keluar dari Mesir untuk membuat kita kalah atau mati. Nggak mungkin lah. Kaleb tahu, wah ini pasti nih. Pasti namanya Tuhan membuat satu rancangan damai sejahtera. Makanya Kaleb sama Yosua sedikit pun nggak mau mundur. Kita maju, kita pasti mengalahkan raksasanya. Wah, keren ini. Karena Kaleb ini percaya Tuhan nggak pernah rancangin kecelakaan buat mereka. Tuhan malah memberikan hari depan yang penuh harapan. Pasti yang di depan itu lebih baik dari hari ini. Itu prinsipnya Tuhan. Selalu hari ini sama hari depan, besok itu pasti lebih baik. Ya, itu ingat-ingat teman-teman growers. Besok pasti lebih baik. Itu janji Tuhan. Besok pasti lebih baik. Ya, itu. Jadi itu aja, nggak banyak ya. Jadi ada dua hal, dua prinsip untuk mendapatkan perspektif yang benar. Yang pertama, jangan salah sumber. Jangan salah dengerin orang. Jangan salah dengerin dunia. Apa kata orang, apa kata dunia, apa kata yang orang-orang yang negatif ya, jadi netting gitu ya, atau netizen gitu. Jadi jangan salah sumber. Pokoknya sumbernya kita harus benar, yaitu apa? Firman Tuhan. Yang kedua, bukan hanya kita membaca firman Tuhan, bukan hanya mendengar seperti hari ini, tapi kita juga belajar percaya akan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you for listening, growers, and may God bless you all. Thank you. Silahkan yang berdoa, CC Series ya. Ya, Silakan, C. teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Oke, thank you CC Series. Oke, teman-teman. Ada yang teman-teman tadi kelewatan, belum tulis atau catat ayat hafalannya tadi di mana? Yeremia berapa? 29 ayat 11. Oke, Koko Devon sudah membantu. Terima kasih. Jangan lupa dicatat minggu depan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Oke, semuanya diberkati. Amin. Kita akan berfoto bersama ya. Oke, bisa dibuka videonya. Kita akan foto sama-sama. Cici Jolin udah nyampe? Oh, halo. Udah, Cici sama Tasya gitu. Bisa difoto? Siapa bisa bantu foto? C. Evelyn keluar ya. Oke, bisa difoto C. Jolin? Aku di HPP. Oh, oke. Oke, kalau gitu Papi yang foto aja deh. Oke, Papi pakai topi dulu. Oke, semuanya. Siap? 1, 2, 3. Cheese. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, growers. Thank you so much. Makasih. See you. Terima kasih. Happy Sunday. Happy Sunday, everyone. Sunday. God bless. Dadah. Bye-bye. Thank you, Koko Devon. Thank you, Jolin.